Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, warahmatullahi wabarakatuh. kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu tentang rumpun model pembelajaran kognitivisme atau information processing. Yang mana dari kelompok saya itu ada yang pertama Hanum Salsabila, Hilyatul Milah, saya sendiri Ilyasan Lutfianto, kemudian Imas Kofifa Indar, dan yang terakhir adalah Irfan Fauzan Atamimi. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Imas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori belajar kognitivisme. Nah, istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian, mengerti. Lebih luas lagi, kognitif juga bermakna perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian ialah istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia dan menjadi satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Lalu, teori belajar kognitivisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut dengan model perseptual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing murid dalam melatih mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya. Dengan demikian, belajar dalam teori ini merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlibat sebagai tingkah laku yang tampak. Lalu teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Lalu, prinsip umum teori belajar kognitivisme ada 11. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua, disebut model perseptual. Lalu, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Lalu, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Kemudian memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Lalu, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dalam praktek pembelajaran teori ini tampak pada tahap-tahap perkembangan. Nah, tahap perkembangan J. Piaget, Advanced Organizer, Ausubel, pemahaman konsep, Brunner, hierarki belajar, Gagne, Web Teaching, Norman. Lalu dalam kegiatan pembelajaran keterlibatan siswa aktif amat dipentingkan. Lalu materi pelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Yang terakhir adalah perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Imas atas penyampaian materinya. Dan sekarang yaitu materi tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme yang akan dijelaskan oleh Saudari Hanum Salsabila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memberikan materi.
Untuk materi yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Untuk kelebihan yang pertama yaitu ada menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Nah, di sini itu siswa lebih kreatif itu karena siswa itu memiliki pengetahuan yang baru serta mendapatkan ide-ide yang baru pula. Kemudian kelebihan yang kedua, yaitu ada membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Lalu ada kekurangannya juga. Untuk kekurangan yang pertama yaitu teori. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami. Dan yang terakhir yaitu pemahamannya masih belum tuntas. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada fokus belajar kognitivisme. Nah, dalam fokus belajar kognitivisme ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, aplikasi prinsip kognitivisme dalam pembelajaran, dan yang kedua yaitu ada aplikasi teori belajar kognitivisme. Untuk aplikasi prinsip kognitivisme dalam pembelajaran, di sini ada dua kajian. Yang pertama, teori tentang struktur referensi kognitivisme. Nah, teori tentang struktur representasi kognitivisme itu yaitu sebagai suatu organisasional yang ada dalam ingatan seseorang ketika mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam suatu unit konseptual. Dan kajian yang kedua yaitu proses ingatan atau memori. Nah, proses ingatan ini merupakan pengelolaan informasi di dalam ingatan atau memori, dimulai dengan proses penyandian informasi atau coding, diikuti penyimpanan informasi atau storage, dan kemudian mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Nah, kemudian dengan adanya konsep kedua ini, maka sebagai kata kunci dalam teori psikologi kognitif adalah information processing model. Maksudnya yaitu mendeskripsikan proses penyandian informasi, proses penyimpanan informasi, dan proses pengungkapan kembali suatu informasi atau pengetahuan dari konsepsi pikiran. Cukup sekian dari saya. Silakan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yanisa Sabila atas penyampaiannya. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hilya. Waktu tepat, saya persilahkan. Si Ilyas keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilya Tumilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individu siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Kemudian lanjut kepada ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contoh, model pembelajaran kelompok disusun oleh Herbert Talen dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok serta demokratis. Kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Kemudian yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintak, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Nah,
Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Kemudian yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Nah, dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Kemudian ada dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hilyatul Melah atas pemaparannya. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran pemrosesan informasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Model pembelajaran pemrosesan informasi menurut Umar Hamalik, model ini berlandaskan teori belajar kognitif yang dimana berorientasi pada kemampuan siswa atau peserta didik memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuannya. Itu menurut Umar Hamalik. Kemudian menurut Sheffield, yaitu adalah segala informasi yang diberikan dalam bentuk energi fisik tertentu atau bahan tertulis, bunyi dari bahan ucapan, tekanan, sentuhan, dan lain-lain itu diterima oleh reseptor yang peka terhadap tanda dalam bentuk-bentuk tertentu. Pada model ini mengutamakan bagaimana membantu siswa agar mampu berpikir produktif, memecahkan masalah dengan kemampuan intelektual yang telah dimiliki oleh peserta didik. Model pemrosesan informasi pada dasarnya menitik beratkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal atau datang dari diri pribadi untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengordinasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya. Beberapa model dalam kelompok ini memberikan kepada para siswa sejumlah konsep, sebagian lagi menitik beratkan pada pembentukan konsep dan pengetesan hipotesis, dan sebagian lainnya memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan kreatif. Beberapa model dirancang untuk memperkuat kemampuan intelektual umum. Jadi jika ditafsirkan atau dipahami, model pembelajaran pemrosesan informasi itu adalah menitik beratkan dari proses seorang peserta didik yang untuk diubah. Jadi untuk dia menangkap semua hal itu dijadikan sebagai pembelajaran intelektual yang masuk kepada kognitif dan itu diaplikasikan kepada afektif dan psikomotorik. Sekian dari saya atas pemaparan model pembelajaran pemrosesan informasi. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang contoh sintak model pembelajaran pada rumpun pemrosesan informasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Fauzan At-Tamimi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Ilyas yang telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk sedikit menjelaskan materi pembahasan contoh sintaks model pembelajaran pada rumpun pemrosesan informasi. Pada contoh sintaks model pembelajaran ini, pada dasarnya ada beberapa, namun yang kami ambil yaitu satu, yaitu berpikir induktif. Nah, berpikir induktif ini diprakarsai oleh Hilda Taba, yaitu ia juga termasuk salah satu pencetus model pengembangan kurikulum yang bernama model pengembangan kurikulum Hilda Taba. Berpikir induktif ini yaitu beranggapan bahwa kemampuan berpikir seseorang itu tidak dengan sendirinya. Maksudnya jadi ketumpu dari berpikir dalam pengembangan kognitif siswa ini tidak hanya bergantung pada seorang siswa, tetapi dia juga diberikan perhatian oleh seorang pendidik agar berkembangnya kognitif itu sendiri. Proses pembelajaran dikembangkan tanpa memperhatikan kesesuaian
tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan berpikir seseorang. Beberapa langkah dalam model berpikir induktif ini dilaksanakan dalam 5 langkah, yaitu membuat unit percobaan. Maksudnya, yaitu membuat unit eksperimen ini sebagai ajang melakukan studi tentang hubungan teori dan praktek. Bagaimana dengan percobaan-percobaan yang dilakukan ini bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya menguji unit-unit eksperimen. Dari langkah yang pertama ini, eksperimennya perlu diuji cobakan, misalnya di kelas pada situasi dan kondisi belajar. Langkah dalam pengujian ini dimaksudkan sebagai upaya mengakui tingkat validitas dan keyakinan bagi pendidik. Yang selanjutnya, yang ketiga, merevisi dan mengkonsolidasi, mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pada unit yang dicobakan. Setelah eksperimen tersebut diuji, lalu kemudian direvisi yang mana yang salahnya, yang mana yang benarnya, yang mana unit tersebut bisa dijalankan. Penyempurnaan ini berdasarkan data ataupun informasi yang terkumpulkan selama langkah kedua, yaitu menguji unit eksperimen. Dari langkah ketiga ini, dalam merevisi dan mengkonsolidasikan, diharapkan produknya bisa disebarluaskan, yaitu dalam dalam langkah keempat, yaitu pengembangan jaringan. Pengembangan jaringan untuk lebih meyakinkan apakah unit-unit yang telah direvisi dan dikonsolidasi dapat digunakan lebih luas atau tidak. Bentar. Produk dari langkah keempat ini yaitu hasil yang telah siap untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu peresmian dan penyebarluasan. Yang kelima yaitu memasang dan mendiseminasi unit-unit baru yang telah dihasilkan. Hasil dari langkah keempat ini diharapkan dapat disebarluaskan sebagai dari pengembangan eksperimen yang telah dilakukan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 3 atas mata kuliah teori dan model pembelajaran. Cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.